Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Selamat sore pada Pak Abdul Hakim Al-Foru, Pak Ari, Pak Dedi, Pak Junior, Pak Kurnia, Pak MD, dan Pak Nandar. Selamat datang semuanya di webinar kita hari ini. Webinar forexmf.com pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015. Jika ada teman-teman yang belum mengaktifkan suaranya, bisa coba mengaktifkan suaranya dengan mengetik gambar earphone yang tersedia pada menu Webex-nya ya. Oke, sama seperti sebelumnya nih, pada hari Kamis dalam kurang lebih 1 jam ke depan Forex MF Team akan membawakan webinar yang lebih merujuk ke edukasi. Untuk topik hari ini kita akan membahas mengenai money management, merujuk pada sambungan topik sebelumnya yang 2 minggu yang lalu ya, yang membahas mengenai risk management. Jadi ada hubungannya juga nih. Mungkin topik ini bagi teman-teman agak kurang populer dibanding topik-topik mengenai candlestick, mengenai indikator, mengenai sistem trading, ataupun yang lainnya ya, price pattern. Namun saya juga nggak akan bawain secara bertele-tele, saya akan membawakan secara singkat. Yang pasti teman-teman harus sadari bahwa topik ini merupakan salah satu topik yang cukup penting ya untuk mempertahankan performa trading teman-teman dalam jangka panjang. Jadi ibaratnya jika teman-teman sudah memiliki sistem trading dengan tingkat keberhasilan yang bisa dikatakan ya cukup tinggi ya, tapi manajemennya kurang oke, itu buruk, itu pun bisa membahayakan aktivitas trading teman-teman. Oke, langsung saja. Jadi topik hari ini kita akan membahas topik yang berjudul 4 kunci penting dalam money management. Jadi money management ini ada beberapa istilah penting yang teman-teman bisa ketahui ya, yang kira-kira nanti membantu dalam trading teman-teman. Jadi nanti ketika dalam pemaparan teman-teman ingin bertanya karena bingung atau kurang jelas, bisa langsung bertanya melalui kolom chat yang tersedia. Saya akan coba langsung menjawab. Baik, kita mulai saja webinar kita. Oke, money management. Kita bahas dulu kira-kira manajemen itu apa ya. Money management dalam forex kurang lebih adalah sekumpulan aturan, cara atau planning yang terintegrasi dalam sebuah trading system mengenai bagaimana Anda mengontrol keuangan Anda selama bertrading. Jadi kurang lebih trading forex ini sama dengan bisnis pada umumnya. Trading juga membutuhkan pengolahan dana. Jadi jika dalam bisnis konvensional, teman-teman pasti tahu kan, pasti membutuhkan pengaturan pengolahan dana, baik dari segi keuntungan perusahaan dan biaya operasional. Simpelnya itu kan biaya operasional itu pasti harus lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan perusahaan ya, sehingga perusahaan bisa terus beroperasi. Begitupun dalam dunia trading nih, kita perlu mengatur pengelolaan dana seperti besaran resikonya, terus modal yang dibutuhkannya berapa, target profitnya itu harus lebih besar dari resikonya, TPSL-nya berapa gitu.
Yang nanti jika dirata-ratakan itu dalam 1 bulan itu maka hasilnya akan profit gitu. Secara kurang lebih demikian. Nah, manajemen ini tuh memiliki tujuan ya. Tujuannya tuh yang pasti mencegah kerugian terjadi. Jadi dengan kata lain nih, manajemen ini menjaga agar seorang trader dapat tetap bisa bertahan setelah mengalami mungkin hari yang buruk ya, ketika beberapa kali mengalami kerugian secara berturut-turut. Namun jika teman-teman tidak memiliki MM yang baik, tidak menerapkan MM dalam tradingnya, itu bisa membuat akun trading teman-teman dalam bahaya besar. Bahkan buruk-buruknya sampai akun trading Anda habis gitu. Nah, dengan adanya manajemen ini akan membuat teman-teman sekalian menjadi pemenang dalam jangka panjang. Jadi, apapun yang terjadi dengan trading Anda, baik profit atau loss, Anda tetap bisa bertahan dalam trading di akhir cerita. Jadi akhir bulan ya, kalau dalam periode gitu. Misalnya jika memiliki MM yang baik, walaupun teman-teman mengalami loss 4 sampai 6 kali mungkin loss secara beruntun, teman-teman masih bisa mendapatkan profit gitu. Dengan membalaskan kekalahan dengan hanya mungkin 2 atau 3 kali profit, sudah bisa membalikan semua gitu kerugian yang terjadi. Itu yang penting dari MM. Manajemen ya. Saya biasa sebutnya MM, lebih enak. Lalu, nah, manajemen adalah poin penting nih yang harus dipahami oleh para trader. Biasanya para trader justru trading tanpa memperdulikan MM, langsung trading aja gitu, gak memperdulikan MM. Nah, jadi di MM ini ada 4 kunci ya, kalau menurut saya ada 4 istilah yang bisa dikatakan istilah yang cukup penting yang perlu diingat. Berikut 4 poin ini. Pertama, inisial margin 8, besar resiko per transaksi yang sanggup Anda tanggung. Ini perlu dicatat nih, ini yang paling penting ya. Initial margin, besar resiko transaksi, maksimum drawdown dan relative drawdown, dan risk to reward ratio. Ini penting juga nih. Sebelum kita memulai ke kunci-kuncinya, mungkin ada pertanyaan, silakan ya, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan saja. Jangan sungkan. Oke, kita sambil nunggu pertanyaan, saya lanjut aja ya. Oke, yang kunci yang pertama nih, initial margin dan margin edit. Nah, apa sih initial margin itu? Nah, initial margin adalah modal awal yang disetorkan pada pialang atau blok untuk bertransaksi forex. Kenapa ini penting dalam MM? Karena seberapa jumlah modal yang teman-teman masukkan ke aktivitas trading teman-teman itu penting untuk menentukan hasil trading Anda. Jadi misalnya gini nih. Jadi kalau teman-teman sudah memutuskan untuk terjun ke bisnis ini ya, teman-teman sudah harus mempertimbangkan berapa besar modal yang akan digunakan untuk menjalankan aktivitas trading. Nah, penjelasannya nih. Perlu diketahui, banyak sekali broker yang memberikan syarat deposit minimum untuk membuka akun trading dengan mudah dan margin yang dibutuhkan relatif rendah. Namun dengan jumlah deposit yang rendah, biasanya akan menyebabkan Anda membuka posisi trading dengan modal atau margin yang sangat besar dibandingkan dengan saldo awal. Hal tersebut merupakan step yang paling jitu untuk bencana. Jadi maksudnya gini, jadi teman-teman kalau udah mau terjun dalam bisnis ini harus mempertimbangkan kira-kira besar modal
berapa yang digunakan untuk menjalankan aktivitas trading nih. Kadang-kadang ada orang yang bilang, beberapa orang yang ingin masuk terjun ke trading, saya pakai dana yang minimum aja deh, dengan pemikiran profit yang ingin besar gitu. Profitnya ingin 2 kali lipat dari modal, dari beberapa transaksi saja gitu. Nah, itu jika Anda sedang beruntung, mungkin ya bisa aja gitu ya. Dengan modalnya minimal langsung bisa dapat 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kalau sedang beruntung, oke gitu. Namun pada kenyataannya dengan modal minimal tersebut, justru teman-teman biasanya akan menganggap bisnis trading ini sebagai sebuah permainan dan atau lebih cenderung ke overtrade ya, atau yang akhirnya berujung ke loss. Overtrade itu jadi masang posisi banyak. Bayangkan nih, contohnya aja ya, jika menggunakan modal 2,5 juta atau $250 misalnya, tapi mengharapkan target minimalnya itu per bulan 5 juta. Berarti itu akan memaksa teman-teman untuk terus membuka posisi hingga mencapai target yang telah ditetapkan ya pasti. Nah, biasanya potensi untuk mengalami kerugian itu akan lebih besar. Kenapa? Karena ketahanan dananya yang kurang dan apalagi jika membuka lot dengan banyak dan lot yang besar gitu. Bayangkan sekarang kita ubah mindsetnya gimana kalau kayak gini nih. Bayangkan jika teman-teman memiliki target 5 juta per bulan. Kenapa sih nggak berpikir masukin aja uang 100 juta lalu entry-nya sekali-kali aja. Mungkin 1-2 kali posisi gitu setiap bulannya. Sudah targetnya tercapai, berhenti bertrading, mulai lagi bulan depan. Saya yakin dengan mengejar 500 pips dengan jumlah mungkinnya minimal 1 lot gitu, akan lebih mudah gitu mengejar 500 pips dengan 1 lot dibandingkan mengejar 5.000 pips dengan lot parsial misalnya 0,1. Jadi kan kalau misalnya logikanya sekarang teman-teman masukin duit 100 juta atau dengan $10.000 ya, kita target per bulan cuma 5 juta misalnya $500. Berarti kan 5%-nya tuh. 5% itu tuh udah cukup besar ya dibanding bunga deposito yang di bank gitu. Jadi kesimpulan dari sini adalah kalau modalnya sedikit, tentunya akan memaksa teman-teman untuk trading lebih gitu. Untuk trading overtrade. Sedangkan dengan modal yang cukup ya, dengan modal yang misalnya membumi, Anda nggak perlu entry posisi banyak-banyak, cukup entry 1-2 kali posisi udah cukup gitu. Target Anda terpenuhi gitu. Saya yakin lebih mudah mendapatkan target 500 pips ya dibanding Anda harus mengejar 5.000 pips dengan lot yang lebih kecil gitu. Potensinya pasti akan lebih itu. Jadi makanya saya mencatat ini ya, kenapa initial margin ini penting. Jadi seberapa besar modal yang Anda masukkan itu menentukan hasil trading teman-teman juga gitu. Jadi sebelum Anda terjun di bisnis ini juga Anda harus, saya ulangi lagi, Anda harus menentukan seberapa besar modal yang ingin Anda gunakan. Kalau misalnya modal Anda kecil, saya sarankan sih targetnya juga jangan berlebihan gitu. Jadi memang dana itu cukup penting menurut saya ya. Menurut yang seharusnya itu memang modal itu penting untuk kelangsungan trading. Jika modal Anda kecil, jangan berekspektasi terlalu berlebihan mungkin. Mungkin ketika sedang beruntung bisa aja Anda mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda gitu. Tapi ketika Anda ibaratnya salah gitu, uang Anda bisa langsung terlahap habis gitu. Mungkin kurang lebih demikian ya. Lalu istilah berikutnya adalah margin edit. Jadi ini modal tambahan yang mungkin
Anda tambahkan untuk bertrading atau mempertahankan posisi yang terfloating di kemudian hari, dan diusahakan jangan sampai pernah melakukannya. Ini sih tambahan aja ya. Sebisa mungkin sih jangan harus tambah kok uang lagi gitu. Dari awal udah tentuin modalnya, tentuin resikonya. Nanti di belakang akan dibahas nih. Mungkin sampai sini ada yang kurang jelas nggak penjelasan saya atau bingung? Kalau ada yang kurang jelas atau bingung bisa ditanyakan langsung ke kolom chat yang tersedia. Gimana teman-teman? Sejauh ini cukup jelas ya? Kita lanjut saya dulu. Saya anggap cukup jelas kalau jika tidak ada pertanyaan. Nah ini yang kedua, poin kedua yang menurut saya cukup penting. Kita ada mengenal nih beberapa jenis risiko dalam trading. Ya, diantaranya adalah risiko per trade. Nah, resiko, ingat resiko ya. Risiko per trade artinya adalah apabila sekali Anda buka posisi, berapa besar batasan loss yang Anda akan tanggung jika seandainya posisi kita berlawanan dengan market. Mungkin itu pengertiannya. Jadi, setiap Anda trading, berapa resiko yang Anda siap tanggung dari satu kali trading tersebut. Lalu juga ada istilah besaran resiko atau per trade yang berkaitan dengan bagaimana Anda membangun sebuah sistem trading. Dan juga merupakan acuan guna menentukan stop loss dan jumlah lot yang akan ditransaksikan. Jadi, penentuan stop loss dan lot juga cukup penting ya. Nanti kita akan memberikan contoh kasus di belakang untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman. Satu lagi nih teman-teman, besaran resiko maksimal dari modal Anda. Itu juga perlu, itu juga penting ya. Jadi contoh nih, modalnya misalnya $10.000. Nah, dari $10.000 itu berapa resiko yang mesti Anda tanggung? Misalnya teman-teman cuma mau tanggung, udahlah saya mah $5.000 aja deh. Nah, 5.000 itu menjadi resiko maksimal gitu dalam transaksi Anda. Nanti dari $5.000 itu bisa dibagi ke resiko trade nih. Ya, mau dalam 5.000 itu mau dibagi ke berapa transaksi? Dalam 10 transaksi, 5 transaksi. Jadi baru dihubungkan dengan penggunaan lotnya. Mungkin saya akan kasih sedikit contoh di belakang ya, untuk memperjelas pemaparan ini gitu. Karena ini kan bisa dikatakan teori ya, teori. Kalau misalnya nggak ada prakteknya, akan jelas gitu. Pak Siswanto nih, ini bisa masuk, alhamdulillah, sip. Lalu Pak Abdul Hakim Al Farouk, speakernya nggak bisa, sial. Aduh, kenapa nih? Saya coba bantu. Ke menu quick start, klik earport, gambar earport. Mungkin itu ya untuk ini. Nah, ini ada sedikit quote ya. Kesalahan yang paling sering dilakukan adalah seringkali tidak bersedia mengatakan bahwa kita keliru dan tidak mau mengakui kesalahan kita dengan menutup posisi yang loss. Biasanya trader akan berharap pasar akan berbaik hati untuk berubah arah. Nah, mohon maaf nih, jangan diubah presenternya ya. Pak Subagio, jangan diubah-ubah karena mengganggu kenyamanan berbicara. Saya balik lagi. Bentar.
Oke, untuk Pak Abdul Hakim, mungkin itu internal komputer Bapak bisa di sorry tadi ada gangguan, jangan ngoprek-ngoprek ini ya, soalnya teman-teman jangan mau atik make presenter, karena jika nanti teman-teman mengambil alih presenter, mungkin teman-teman yang akan terlihat slide komputer teman-teman gitu. Jadi kita lanjut lagi nih, tadi terpotong juga karena akan mengganggu kenyamanan kita. Nah, tadi ya, quote tadi nih, ini penting nih. Kadang-kadang kan trader, aduh ini posisi sudah loss, mungkin secara seharusnya sudah ini ya, seharusnya sudah ditutup posisinya. Namun karena tidur saya nggak mau ini, siapa tahu bisa naik lagi, mungkin bisa berbalik arah. Ternyata malah lossnya malah makin gede gitu. Sebaiknya kalian sudah menentukan batasan risiko dari awal gitu. Kalau memang segitu ya, kalau misalnya terkena stop loss ya sudah gitu. Jadi mungkin quote ini menjadi kuncinya ya. Kita lanjut aja dulu. Oke, kita selanjutnya maksimum relative drawdown. Ini sebenarnya istilah yang ketiga ya. Mungkin nggak terlalu penting, cuman perlu kalian teman-teman tahu juga. Jadi maksimum drawdown itu tingkat kerugian maksimal yang bisa dialami. Sedangkan relative drawdown adalah potensi kerugian yang mungkin bisa terjadi secara berturut-turut. Nah, jadi teman-teman juga di apa sih? Teman-teman juga di tradingnya itu ya harus memperhatikan hal tersebut. Jadi misalnya teman-teman harus memperhatikan potensi kerugian juga gitu. Sekarang misalnya contoh teman-teman punya akurasi 70%. 70% ya. 7 kali profit, 3 kali loss. Kita harus bisa menahan kesimpulannya apa yang terjadi ketika trading di pertama, kedua, dan ketiga loss. Nah, itu harus teman-teman pahami. Jadi ketahanan dana itu penting. Jadi sebisa mungkin ketika buruk-buruknya terjadi loss 1, 2, 3 kali loss, itu masih dana Anda masih bisa bertahan gitu, bisa membuka posisi berikutnya. Jadi harus dipahami nih. Ini potensi kerugian yang mungkin terjadi secara berturut ya, relatif drawdown-nya harus dipahami. Ada pertanyaan dari Pak Arif, minimal berapa persen equity yang tersisa Pak untuk ketahanan modal? Nanti di belakang Pak ya, saya akan memberikan contoh. Kasus. Jadi mungkin Pak Arif juga bisa terbayang bagaimana ketahanan dana itu, pentingnya ketahanan dana itu seperti apa gitu, berapa dana minimalnya. Di belakang Pak ya. Lalu Pak Abdul Hakim, Alfolok ada seminar lagi besok. Mungkin itu seminar lagi baru ada nanti hari Selasa ya. Seminar baru ada hari Selasa. Pak. Oke, kita lanjut lagi. Udah nih, di sini juga bisa katakan kita memiliki sebuah trading system yang mampu memberikan akurasi 70% tiap bulannya. Artinya potensi profit yang mungkin dihasilkan 70% dan sisanya 30% loss. Nah, pertanyaannya nih, bagaimana jika mengalami loss yang 30% dulu nih? Bisa berturut-turut pada awal trading. Nah, tadi saya utarakan tadi ya. Dan saat trade yang ketiga 1% baru mengalami keuntungan. Nah, ini ada beberapa, apakah saat melakukan open transaksi ke 31 ini dananya masih cukup nih? Nah, tadi pertanyaannya saya ini ya, pertanyaan yang
saya tanyakan tadi. Jadi dia gini, ada tiga solusi nih dari permasalahan ini nih, ya. Yang pertama pasti memperbaiki sistem agar tidak 70-30%. Mainkan berubah jadi 90 sampai 10%. Nah, ini solusi pertama, tapi saya yakin jika teman-teman bisa udah menemukan satu sistem trading yang 70% itu sudah luar biasa. Sekarang minta diubah lagi menjadi 90% akurasinya. Saya kira agak sedikit sulit ya, agak sedikit sulit untuk solusi yang pertama ini, walaupun bisa dilakukan dengan sorry, ada yang menekan speakernya. Oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut. Solusi kedua. Nah, solusi kedua bagaimana nih? Solusi kedua adalah memperbesar modal. Nah, ini bisa jadi solusi kedua yang lebih masuk akal dibanding solusi satu. Jadi dengan memperbesar modal tentunya akan mempertahankan dana Anda bertahan gitu. Jadi akan membuat ketahanan dana itu kuat gitu, ketahanan dana kuat. Jadi andaikan buruk-buruk mengalami loss di awal trading, tapi dengan ketahanan dana yang cukup, nanti akhirnya bisa bertahan gitu trading ke depan gitu. Jadi awal-awal 30% loss, tapi karena dana Anda besar, Anda bisa tetap trading sehingga di 70% yang terakhir Anda bisa menghasilkan profit. Mungkin yang masuk akal ini ya dibanding yang pertama, dan mungkin ada yang lebih mudahnya lagi nih. Ada yang lebih masuk akalnya lagi adalah yang ketiga, memperkecil loss per transaksi. Nah, ini kayaknya akan lebih mudah nih ya, akan lebih mudah lagi. Nah, tipsnya itu memperkecil transaksi seperti apa sih? Ini ada hubungannya dengan yang poin yang kunci yang keempat. Nah, risk to reward ratio nih. Jadi, risk to reward ratio adalah salah satu cara untuk meningkatkan peluang keuntungan dengan cara melakukan transaksi ketika potensi keuntungannya lebih besar daripada resikonya. Potensi keuntungannya 3 kali lebih besar daripada resikonya. Nah, dengan demikian adalah rasio 3:1 gitu. Nah, ini ya. Contohnya nih. Contohnya ini. Jadi sekarang contohnya ya teman-teman, memperkecil resiko nih ya, memperkecil resiko. Nah, ketika teman-teman memperkecil resikonya, Anda mengalami loss. Tapi ketika Anda mengalami keuntungan, Anda akan profit $3.000 nih. Loss, profit, dan akhirnya akan profit. Ini dengan akurasi 50% saja nih. Bahkan akurasi tradingnya mungkin 40% juga saya yakin ini masih profit gitu ketika Anda mengecilkan resikonya namun potensi keuntungannya ditinggikan gitu. Ini salah satu contohnya. Nah, ada pertanyaan dari Pak Abdul Hakim, bagaimana cara menjadikan akurasi tradingnya menjadi 90% akurasinya ya. Ya itu maksudnya gini Pak. Jadi kita perlu cari lagi sistem yang lain gitu yang bisa akurasinya 90% gitu. Itu agak sedikit sulit untuk dilakukan ya. Karena untuk akurasinya sekitar 60-70% ini sudah bagus, asal money management ini bagus juga gitu ya. Jadi harus mengutamakan ini nih, risk to reward ratio. Di contoh ini kan kasus akurasinya ini kan 5 kali profit, 5 kali rugi. Ya kan, 5 kali profit dan 5 kali loss. Tapi masih bisa menghasilkan keuntungan. Ya, masih menghasilkan keuntungan. Bahkan dengan akurasi 40% pun masih bisa menghasilkan keuntungan. Ini kalau misalnya dihitung-hitung gitu. Karena melakukan money management secara tepat dengan mengecilkan risiko tadi gitu. Mengecilkan risiko tapi target profitnya dibesarkan. Ini hal yang cukup penting ya. Sebelum berikutnya saya akan memberikan contoh kira-kira penerapan money management untuk teman-teman sekalian. Nah, sebelum ke contoh kasus ya, supaya Pak Arif juga tadi tanyakan, mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan dulu nggak mengenai penjelasan saya ini, ada yang kurang jelas, ada yang kurang dimengerti, bisa langsung ditanyakan ke kolom chat yang tersedia. Sebelum kita ke contoh kasusnya ya.
contoh kasusnya. Sambil menunggu pertanyaan juga, jadi saya ingin sedikit menginformasikan kepada teman-teman bahwa webinar kita ini akan selalu kita post di YouTube. Jadi kepada Bapak Abdul Hakim Al-Farouk yang boleh minta materinya, itu tenang saja karena kita akan post di YouTube. Mengenai materi, Bapak bisa lihat di YouTube. Jadi teman-teman sekalian mungkin ada yang datangnya terlambat atau datangnya tadi pengen mendengar lagi webinar-webinar kita sebelumnya. Saya informasikan bahwa materi ini bisa ditemukan dengan mudah di YouTube gitu. Karena kita akan selalu merekamnya dan kita akan masukkan ke YouTube. Lalu saya juga ingin sedikit informasikan bahwa teman-teman untuk jika teman-teman membutuhkan analisa langsung ke handphone Anda, sekarang kan sudah maksudnya menggunakan email langsung di handphone ya biasanya untuk melihat data-data penting. Nah, ini juga bisa jika teman-teman jika teman-teman membutuhkan analisa langsung masuk ke handphone Anda bisa menggunakan fasilitas subscribe email. Caranya dengan mudah ini saja. Nah, subscribe, masukinnya nama, alamat, email, dan nomor handphone. Nah, nanti Anda tinggal pilih analisa yang teman-teman pengen pilih. Nah, subscribe saja, nanti setiap harinya akan dikirimkan setiap jam 10. Analisa yang up to date. Begitu. Begitu. Nah, kita lanjut lagi. Ya. Ada pertanyaan nih. Bagaimana persen idealnya membuka transaksi? Berapa persen idealnya membuka transaksi dari jumlah modal kita? Oke, sebenarnya ini akan kita contohkan nanti di simulasi online management ya. Cuman sebenarnya idealnya gini Pak, bukan idealnya berapa jumlah transaksi gitu ya. Idealnya berapa persen keuntungan yang normal ya untuk diambil. Misalnya logikanya misalnya Bapak masukin modal 10 juta gitu. Modal 10 juta. Enggak 100 juta deh, 100 juta ya. Sebenarnya sudah cukup bijaksana jika Bapak menargetkan 5 sampai 10% per bulan itu sudah cukup. Nah, nanti mengenai jumlah transaksinya akan saya bahas di contohnya ya. Kurang lebih nanti kita akan biar agak ketahuan gimana perhitungannya biar lebih enak. Lalu ada pertanyaan dari Pak Lutfi nih, bagaimana cara agar konsisten dan transaksi per bulan bisa mendapatkan 5% keuntungan? Ratio batunya seperti apa agar bisa konsisten transaksi? Sebenarnya untuk mendapatkan 5% keuntungannya ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara. Pertama pasti Bapak harus memiliki sistem trading dulu yang pasti. Sistem trading itu yang sudah teruji, yang sudah sorry ada yang menangkap speakernya ya. Sorry terpotong tadi penjelasannya karena ada mohon pengertiannya untuk tidak menekan speaker warna oranye ya, karena akan mengganggu suara ya mikrofon warna oranye, karena akan mengganggu kenyamanan teman-teman yang ingin mendengarkan karena semuanya suara Anda akan terdengar. Jadi menyambung lagi pada pertanyaan Pak Lutfi nih, bagaimana cara mendapatkan profit konsisten 5-10% keuntungan per bulan ya. Caranya pasti Bapak harus menemukan sistem trading dulu yang pastinya. Nah, sistem trading itu nanti Bapak harus bisa menerapkan manajemen di sistem trading tersebut. Perhitungan hasilnya bagaimana agar bisa konsisten dan transaksi. Nanti mungkin kita akan contohkan dalam contoh kasus ya, yang saya akan paparkan.
Jadi intinya pasti sistem trading dulu. Kedua, dalam sistem trading tersebut perlu menggunakan money management. Itu singkatnya. Saya akan langsung saja ke ini ya, ke contoh prakteknya. Saya akan coba menggunakan bantuan Microsoft Excel. Saya akan perbesar tulisannya agar bisa terlihat oleh teman-teman. Perbesar. Nah, ada pertanyaan lagi Pak Siswanto nih. Meskipun masih demo, saya profit 100%. Tapi saya juga margin call agar bisa konsisten bagaimana. Yang pasti Bapak perlu menentukan, nah ini nih, ini yang harus ini. Mungkin contoh kasus ini yang bisa bisa membuka mata Bapak. Contohnya nih, sekarang seberapa banyak modal awal yang inisial margin yang teman-teman ingin masukkan dalam trading pertama kali ya. Jadi modal saya seperti di awal saya bicarakan, modal awal itu cukup penting karena menentukan berapa resiko, berapa target profit, berapa jumlah lot yang akan digunakan. Kita asumsikan sekarang modal awalnya adalah $10.000. Nah, dari $10.000 ini, resiko maksimum berapa yang bersedia teman-teman tanggung? Kita asumsi saja, misalnya oke, saya dari 100 juta atau $10.000 saya hanya bersedia menanggung resiko hingga 50% saja lah, 50%. 50% saja. Berarti 50%-nya $5.000, benar nggak? Nah, berarti $5.000 ini dari $5.000 ini resiko maksimal ya, resiko maksimalnya. Nah, sekarang kita akan bagi juga nih. Misalnya contoh bagi dalam transaksi ini terbagi 5% lah. Berarti dalam setiap transaksi ini akan kurang lebih $500 ya. Nah, kita akan bagi nih ke berapa trade nih. Contoh ya, kita kira-kira dengan skema seperti ini nih, dengan skema resiko per trade-nya itu resiko per trade dari modal ada 5%, dengan resiko maksimumnya dari modal itu $5.000, itu setengahnya, kira-kira bisa menahan harga seberapa banyak gitu ya, seberapa besar. Kita akan asumsikan seperti ini nih. Misalnya trade pertama nih ya, trade pertama mengalami kerugian. Kerugiannya 500. Ya kan trade transaksi 500 nih, kerugian 500. Jumlah modal pasti akan berkurang, benar nggak? Jumlah modal akan berkurang dari 10.000 dikurangi ini segini. Oke. Segini ya. Sekarang ternyata berikutnya mengalami kerugian lagi. Kita asumsikan karena 5%, kita resiko per 5%, kita kalikan saja langsung 5% dikali dari jumlah modalnya ya, yang tersisa segini. Lalu modalnya kita kurangkan dengan ini. Coba kita hitung-hitung sekarang. Sorry. Ininya harus saya iniin. Nah, kurang lebih nih, teman-teman tuh dengan besar resiko segini ya, kalau teman-teman dijumlahkan itu nih, bisa menahan mungkin sampai berapa posisi ini? Coba kita tarik lagi ke bawah. Tuh. Bisa menahan sampai, lihat. Teman-teman bisa nahan, kita jumlahkan tuh. Kita jumlahkan lagi, bisa sampai lebih dari 10 ya. Bisa lebih dari 10 tuh. Sorry. Nah, jadi maksud saya gini, dari teman-teman sekarang kan mengasumsikan tadi dari modal segini, saya ingin meresikokan sebesar modal resiko maksimal 50% dengan resiko per trade 5%. Nah, dari resiko per trade 5% ini bisa terbagi menjadi kurang lebih hampir 13 posisi ya.
Nah, tapi kan sekarang dari 13 posisi ini masih sih kalian mengalami kerugian terus-terusan. Jadi misalnya dalam sistem trading kalian 70% deh, 70%. 70% kan 70% kali benar, 30% salah gitu kan. Jadi dengan memperkirakan resiko yang akan ditanggung, maksimum resiko yang akan bersedia ditanggung juga, teman-teman bisa memperkirakan nih berapa ketahanan dana teman-teman gitu. Jadi dari contoh kayak gini kan bisa ketahuan ya, bisa ketahuan nih dengan resiko segini itu dengan jumlah yang ini bisa menahan kurang lebih 13 posisi. Nah, contoh gampangnya sekarang ini kita tambahin ke kasusnya nih ya. Kasusnya sekarang kita tambahin ke dengan target profit. Sekarang tadi asumsinya kita sudah tadi kan menggunakan modal 10.000 ya. Resikonya maksimalnya 5.000 nih. Resiko persetnya 5%. Nah, kita tambahin target profitnya. Nah, target profitnya ini kan pastinya perlu lebih besar dibanding daripada resikonya ya. Masa kalau profitnya mau lebih kecil nggak mungkin tuh. Nah, kita kan pengen resikonya lebih kecil tapi target profitnya lebih besar. Misalnya kita menargetkan 6%. Nah, contoh aja gini. Sekarang teman-teman alami kerugian 5% pertama nih ya dari modal. Alami kerugian segini. Oke. Berarti modal teman-teman kan tinggal segini ya, tinggal 9.500. Lalu yang kedua juga mengalami kerugian segini. Modal teman-teman tinggal segini. Ternyata tapi trading berikutnya mengalami profit. Profitnya adalah sebesar 6% dari modalnya gitu. Buat keuntungan segini. Berarti kan modal teman-teman balance-nya akan bertambah segini. Lalu trading keempat mengalami keuntungan sehingga menghasilkan keuntungan segini. Rugi, untung, rugi lagi, untung, dan untung. Nah, dan akhirnya bisa dikalkulasi nih hasil profit dan loss-nya. Ada profit sekitar $248 misalnya. Nah, di sini kan jelas. Jadi dengan penempatan pemilihan resiko yang tepat dan target profit yang tepat, akhirnya ketika contoh ini kasus ini adalah mengalami kerugiannya 5 kali dan profit 5 kali. Hasil akhirnya akan menjadi profit juga gitu. Mungkin kayak gitu ya. Money management contoh kasus manajemennya. Jadi pertama teman-teman yang perlu dicermati adalah saya ulangi lagi, saya nggak berhenti mengulangi. Modal awal tentukan penting gitu. Kedua resiko maksimum yang bersedia Anda tanggung berapa, lalu resiko per trade-nya berapa, itu perlu dicermati. Nah, sekarang mungkin ada teman-teman mungkin ada yang bertanya nih, sekarang berapa minimal lot transaksinya dalam setiap trade-nya. Nah, jadi misalnya nih ya, teman-teman kan memiliki modal 10.000 tadi nih, dengan pembatasan risiko 5%, dengan $500. Lalu sistem trading Anda mungkin akan menunjukkan sinyal buy atau sell ya, dengan batasan stop loss-nya itu berdasarkan support resisten mungkin sejauh 500 pip misalnya. Yang artinya 500 pip ini jika menggunakan parsial 0,1 misalnya akan senilai dengan $50 misalnya kan. Berarti dengan sekarang resiko batasannya sekitar ada yang soundnya tolong diinihin. Sorry. Jadi terpotong tadi kurang lebih. Misalnya kita kan udah menentukan batasan risikonya 5% setiap transaksinya ya. Kita misalnya asumsinya 5.000. Lot transaksinya 500 pip. 500 pips. Nah, transaksi ini jika menggunakan satu lot akan menghasilkan $500 ya. Jadi misalnya sekarang teman-teman
menggunakan akun reguler, akun reguler 500. Targetnya adalah dengan sistem trading teman-teman adalah 500 pips dengan menggunakan satu lot. Nah, setiap transaksi tersebut resikonya adalah $500. Jika jumlah maksimum resikonya adalah 5.000, tinggal dibagi aja. Berarti teman-teman bisa melakukan transaksi 10 kali. 5.000 dibagi 500, bisa dibagi 10 kali gitu. Jikanya misalnya sekarang resiko pipsnya ya, resiko pipsnya adalah 1000 pips gitu ya, 1000 pips 5 digit ya. Sekarang tinggal sebenarnya mudahnya itu tinggal satu lot kan berarti kurang lebih adalah $1.000, bener nggak? Nah, $1.000 kan tinggal dibagi aja sebenarnya. 5.000 dibagi 1.000. Jadi bisa dibagi dalam 5 transaksi. Mungkin kurang lebih seperti itu gitu. Jadi jumlah lot juga menentukan ya teman-teman. Jadi modal awalnya misalnya 10.000, pertama tentukan dulu besar resikonya. Misalnya besar resikonya adalah 5.000 ya. Nah, dari 5.000 itu kalau dihubungkan dengan jumlah lot berapa transaksi yang bersedia Anda tanggung gitu kan. Jika ternyata resikonya adalah sekitar 500 pip, berarti kan kurang lebih setiap satu transaksinya 500 dolar kan, atau 5% per trade-nya kan. Jadi teman-teman mampu menahan kurang lebih kalau misalnya loss buruk-buruk 10 kali itu teman-teman akan paling kehilangan $5.000 gitu sesuai ya resiko yang teman-teman sedia tanggung. Cuman kan teman-teman pasti punya sistem trading. Nah, sistem trading tersebut pasti kan akurasinya nggak akan mungkin lah. Akurasinya sekarang cuman 20%, 30%, bukan akurasinya 70%. Jadi intinya adalah dengan modal minimum tersebut teman-teman udah bisa menahan pergerakan harga gitu. Ketika andaikan di awal teman-teman mengalami kerugian. Mungkin demikian untuk penjelasannya. Kalau ada yang kurang jelas silakan teman-teman bisa ditanyakan. Jadi kurang lebihnya pertama saya ulangi lagi. Modal awal penting, tentukan resiko maksimumnya berapa, resiko per trade-nya berapa, seperti ini. Nanti resiko per trade-nya itu adalah misalnya 500 pips. Kalau misalnya menggunakan satu lot kan kurang lebih untuk yang regular account 5 juta ya, $500. Nah, ini kan bisa dikatakan 5% juga, 5% per transaksi. Bisa dibagi dalam 10. Dan ingat, target profit. Nah, target profitnya perlu lebih besar daripada resikonya. Misalnya sekarang resikonya 500 pip, mungkin target profitnya bisa menggunakan persen untuk menggunakan pips juga. Misalnya target pipsnya 600 pips, 700 pips untuk TP-nya gitu. Sehingga ketika andaikan buruk-buruk akurasinya itu menggunakan akurasi judi 50% pun, teman-teman pasti masih bisa profit gitu. Mungkin demikian. Silakan kalau ada yang kurang jelas atau yang kurang dipahami bisa ditanyakan. Pak Arif bagaimana? Pak Lutfi cukup jelas nggak? Pak Subagio gimana? Cukup jelas nggak? Nah, Pak Wahyu, biasanya saya kalau loss, emosi saya muncul Pak, saya selalu berusaha mengejar jumlah lossnya, saya mau loss lagi, dan MC bagaimana cara mengatasi tersebut, apakah saya terlalu banyak buka posisi? Nah, sebenarnya kan, baik lagi Pak, baik lagi Pak Wahyu, sebenarnya kalau psikologi trading sebenarnya sih, menurut saya sih dari dalam diri Bapak ya. Jadi sebaiknya tuh Bapak perlu, biasanya sih saya cuma bisa ngomong jam terbang ya. Saya juga perlu mengakui saya juga dulu waktu awal-awal tadi juga demikian. Emosi ada, pengen balas dendam. Cuma seiring berjalannya waktu, saya yakin keterampilan trading akan muncul. Jadi ketika pengalaman semakin bertambah, Bapak sudah sering ibaratnya tuh menguji sistem trading Bapak yang benar. Saya yakin ketika Bapak mengalami loss,
karena Bapak sudah yakin sistem trading Bapak memiliki akurasinya misalnya 70%, 60% dengan MM yang tepat, saya yakin dengan waktu dan pengalaman Bapak akan bisa mengatasinya, Pak. Saya yakin karena kebanyakan awal-awal pasti kayak gitu. Tapi ketika sudah mungkin menjalani trading 2 tahun, 3 tahun, saya yakin dengan menemukan skema trading yang oke, dengan MM yang benar, ketika mengalami kerugian, Bapak pun tenang aja. Nanti transaksi berikutnya kok bisa profit dan bisa menutup kerugiannya. Kenapa saya harus khawatir mengalami loss gitu. Bahkan kalau misalnya ada yang ekstrim, ketika sudah yakin nih sistem tradingnya bakal kena TP segini dengan resiko segini, biasa orang tutup laptop, tutup handphone, tutup komputernya, tunggu aja besok kena stop loss atau kena TP. Kalau misalnya kena stop loss ya sudah, lanjutkan, tunggu sinyal berikutnya. Sinyal berikutnya kena TP, kan TP-nya pasti lebih besar daripada ini kan, daripada loss-nya gitu. Jadi kan intinya waktu, pengalaman, dan pengendalian diri lah menurut saya ya. Mengenai bagaimana apakah saya terlalu banyak buka posisi ya. Seperti gini Pak, seperti tadi Pak Wahyu. Mungkin pertama Bapak harus memperhatikan yang tadi saya omongkan, modal awalnya berapa, resiko maksimalnya berapa, resiko per trade-nya berapa, target profit-nya berapa. Nah itu perlu ditambahkan dalam sistem trading Bapak, sehingga dengan money management-nya yang tepat, saya yakin Bapak akan menghasilkan profit meskipun akurasi Bapak misalnya akurasi judi dia 50%, 50% loss, 50% menang gitu. Saya yakin masih bisa profit gitu. Cuman memang bahas dendam itu memang jadi momok ya, benar. Harus Bapak harus sabar gitu. Saya Pak Subagio, betul penjelasannya. Nah, MM, thank you penjelasannya. Berarti sistem trading yang belum saya jalankan, sistem MM, betul sekali Pak. Sistem MM ini penting sekali. Jadi jangan Bapak misalnya sekarang masukin 10 juta nih, tapi udah aja lah saya mas trading seadanya. Masang aja 0,1, 0,5, nggak tahu resikonya berapa. Bapak harus menentukan terlebih dahulu resikonya berapa untuk setiap transaksi. Target profitnya berapa, jalankan secara stabil. Pak Wahyu, betul Pak, bahas dendam itu masih momok sampai sekarang masih saya alami. Nah itu Pak, mungkin salah satu mengakalinya mungkin menurut saya ketika sistem trading Bapak sudah tepat, kamu Bapak harus menemukan sistem trading dulu ya. Namun ketika mungkin beberapa orang tidak bisa terima ketika mengalami loss gitu. Saran saya biasanya hal tersebut ketika Bapak memperhatikan komputer terus gitu. Memperhatikan harga terus. Coba Bapak agar balas dendam itu tidak ada gitu ya. Bapak tipsnya mungkin bisa udah masang posisi tinggalkan saja ya. Dilihatnya ntar aja gitu. Besok lagi lihatnya. Jadi bisa balas dendam itu sedikit terkurangi lah. Saya yakin kalau misalnya Bapak sudah memiliki sistem trading akurasinya tepat dengan akurasinya bagus lah, dengan manajemen bagus, walaupun mengalami loss, saya rasa tidak perlu khawatir sih Pak Wahyu. Kalau menurut saya ya. Dulu Pak Subagio, boleh nggak Pak dengan sistem scalping dengan lot besar dengan pip sedikit? Nah ini scalping ya. Scalping itu bisa dikatakan oke lah, mungkin itu merupakan salah satu sistem trading yang mungkin 90% profit ya, akurasinya 90%, resikonya akurasinya 90% ya, akurasinya 90%, tapi scalping jika tidak dijalankan dengan money management yang baik bisa menghasilkan kerugian. Misalnya contoh, Bapak hanya mengambil take profit misalnya Bapak hanya mengambil take profit hanya 10 poin atau 100 pips ya, tapi resikonya 500 pips. Berarti itu secara MM sudah dikatakan buruk ya. Harusnya kan terbalik ya.
target profit yang lebih besar, resiko lebih kecil. Kalau ini kan terbalik, TP-nya lebih kecil, resiko lebih besar. Itu harus Bapak akalin. Harus bisa diakalin. Misalnya nih Pak ya. Misalnya nih, sebenarnya buruk gitu ya Pak ya. Sebenarnya ini sistem scalping ini kurang oke gitu ya. Misalnya cuman akurasinya kan tadi bisa dikatakan TP-nya cuma 10 sampai 20 poin. Saya asumsikan gini, Pak. Ini ada tips juga nih, tips. Misalnya sekarang Bapak menemukan sistem trading scalping 90% profit. Tapi TP Bapak, take profit Bapak hanya 200 pips. Stop loss-nya bisa dikatakan 400 pip misalnya. Bisa jelek. Tapi akurasi 90%. Nah, ketika mengalami kerugian, pasti akan kerugiannya itu kan bisa memakan profit Bapak, benar nggak? Cara mengakalinya bisa aja pakai gini. Misalnya nih, Bapak trading 9 kali profit. 1 kali profit mungkin lossnya besar gitu kan, walaupun secara hitung-hitung masih untung gitu. Cuman kan tips dari saya adalah bisa aja di transaksi berikutnya Bapak lipat gandakan saja lotnya. Itu salah satu tips mungkin ya dari saya. Jadi kalau misalnya memiliki sistem trading yang money managementnya buruk, nggak bagus gitu, bisa diakali sedikit dengan menambah jumlah lot transaksi pada transaksi berikutnya setelah kerugian. Kayak gitu. Mungkin itu sih Pak Subagio, menurut saya tipsnya mungkin itu gitu. Walaupun secara scalping itu kurang bagus ya, lot besar, pips sedikit. Aduh, potensi kerugiannya tinggi. Nah, sebagai Pak Siswanto, sebagai acil bajak tangga, berapa lama Pak bisa konsisten Pak? Itu tergantung, tidak bisa dijawab ya. Sebenarnya itu tergantung dari kerja keras teman-teman sekalian. Jadi beberapa teman-teman di sini pun ada yang membutuhkan waktu 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun gitu. Dari teman-teman saya kenal juga nggak tentu gitu ya, tergantung dari niat teman-teman. Yang giat belajar, ibaratnya kan kalau belajar lebih giat pasti akan berhasil gitu kan, akan berhasil lebih cepat dibanding orang yang malas-malasan mungkin ini juga sama kurang lebih. Jadi Bapak perlu menguji sistem trading, uji dengan lebih giat, mungkin keberhasilan Bapak juga akan lebih tinggi yang pasti untuk mencapai hasil yang diinginkan gitu. Baik, Pak Ari, ada nggak sistem scalping ideal Pak? Nah, seperti saya bicarakan tadi, kita tidak di PRMF tidak menganut sistem scalping karena seperti saya ngomong, scalping TP kecil, SL besar, secara money management kurang baik. Lalu scalping biasanya menggunakan time frame yang kecil gitu, sehingga jika kita misalnya dalam di Forex MF nih, kita mau sharing sistem scalping misalnya, kita mau ngasih analisanya ke para nasabah juga bagaimana gitu, dengan waktu yang mungkin singkat gitu, kita bikin analisa gimana gitu kan. Dan sistem scalping sih saya sendiri juga nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Karena harus diam di depan komputer terus, lalu money management jelek. Jadi di kita sih tidak ada sistem scalping ya. Mungkin itu untuk jawaban dari Pak Ari. Iya, kembali ada yang menyalakan speakernya. Tolong jangan dinyalakan. Lalu pertanyaan berikutnya Pak Arif, Pak gimana kalau SL lebih kecil dari TP? SL lebih kecil TP bisa SL yang sering kena gimana Pak? Iya,
Sekarang gini aja Pak Arif, kan sekarang oke lah, sekarang SL-nya lebih kecil ya, seperti tadi bilang kan. Ini ada hubungannya ke risk to reward ratio, itu kan. Ketika SL-nya kecil tapi TP-nya tinggi, ketika misalnya mengalami loss, ibaratnya ya contoh SL-nya 20 poin atau 200 pips misalnya SL-nya, tapi TP-nya 400 pips, ya kan? Ketika mengalami kerugian 2 kali, 1 kali keuntungan sudah bisa menghasilkan keuntungan atau membalikan kerugian yang ada kan. Sekarang kita akurasi, anggap aja sistem trading Bapak kurang bagus. Akurasi cuma 50%, akurasi judi. Tapi dengan manajemen yang bagus, saya yakin Bapak akan profit juga akhirnya. Tinggal ke psikologinya. Nah, psikologinya itu saya udah nggak bisa ngomong. Psikologi itu kan ibaratnya diri sendiri ya. Kalau psikologinya kena, langsung pengen masuk lagi. Nah, itu agak berbahaya. Jadi sistem tradingnya tetap harus dijaga, di jalan di koridor yang benar gitu. Jaga di koridor yang benar, dijalankan dengan benar. Ketika mengalami loss, tutup mata, biarkan, karena Bapak sudah menjalankan money management yang tepat. Mungkin gitu Pak Arif. Lalu dari Pak Wahyu. Iya Pak, kadang saya buka posisi time frame H1 yang besar, tangan saya merasa gatal. Buka lagi time frame kecil, menunggu time frame 1 kan lama sampai besok. Nah, itu juga udah kenal lagi Bapak psikologi tradingnya. Nggak sabar, psikologi nggak sabar. Tangan gatal itu biasanya penyakit-penyakit yang dialami oleh para trader, biasa tangan gatal. Malah jadi kesannya itu tidak objektif. Masuk aja langsung. Padahal sinyal belum terkonfirmasi mungkin. Karena mungkin harus, aduh ini nggak sabar, saya harus pergi. Wah, itu Bapak harus, misalnya, waktu dan hanya masalah waktu dan kedewasaan Bapak dalam trading gitu. Misalnya kalau Bapak kayak gini nih, siasatnya seperti apa? Mungkin Bapak mending jangan masang gitu. Siasatnya, udah gini mah nggak apa-apa, saya akan masang, ntar aja lah. Mungkin hari besok masih ada kesempatan gitu. Mungkin kayak gitu Pak. Itu harus diakali oleh diri sendiri. Mungkin tipsnya salah satu itu gitu. Baik, Pak Lutfi, ini ada pertanyaan, ini waktunya sudah habis ya. Sebenarnya saya batasi ini pertanyaan terakhir. Pak Lutfi nih. Pak Lutfi sebenarnya trading itu mirip sama kayak judi ya Pak. Banyak orang yang ini bisnisnya ada judi. Mohon maaf pertanyaan saya Pak, mohon bisa meyakinkan saya tidak judi karena saya sering loss. Terlalu banyak Pak. Begini Pak, sebenarnya yang bisa dikatakan judi itu ketika, kalau menurut saya nih ya, mindset judi itu adalah kita tidak memiliki dasar pemikiran ketika kita melakukan posisi. Seperti contohnya dalam kasusnya seperti ini ya Pak. Dalam realitasnya ya, misalnya Bapak sekarang, saya pengen dagang nasi goreng deh di depan rumah saya. Nah, Bapak tidak memperhitungkan keuangan Bapak, tidak memperhitungkan tempatnya di mana, apakah banyak orang yang lewat, apakah potensi lakunya gede nggak gitu, nggak dipikirkan sama Bapak. Itu menurut saya juga bisa dikatakan gambling, menurut saya bisa dikatakan judi, karena Bapak tidak memiliki dasar kenapa Bapak berdagang nasi goreng di depan rumah gitu. Nah, ketika Pak Lutfi begitu dalam trading nih, ketika dalam trading ya, saya potong dulu. Ketika Bapak misalnya membuka nasi goreng nih, saya mau buka nasi goreng di mall misalnya, di mall sini, di mall A. Kenapa di mall A? Karena di mall A banyak pengunjungnya. Dengan asumsi keuntungan adalah segini per hari misalnya. Sehingga per bulan bisa dapat hasilan segini. Biaya pegawai segini. Biaya operasional segini. Sehingga diuntung-untung bakal untung. Itu menurut saya Bapak sudah bisa dikatakan bukan gambling. Nah, begitupun di trading. Ketika Bapak trading, ya, Bapak harus tahu alasannya kenapa Bapak memasang posisi tersebut. Misalnya Bapak nih sekarang masang posisi sini. Kenapa masang posisi ini? Bapak harus tahu alasannya. Karena di posisi ini terdapat candle yang menyatakan kebingungan harga. Misalnya, lalu candle berikutnya bullish, berarti ada potensi harga akan naik. Lalu saya menjalankan stop loss-nya adalah di area support segini, dengan resiko segini, dengan take profit segini. Bapak memiliki dasar perhitungan yang jelas.
maka nih ya menurut saya itu udah bukan menjadi gambling, Pak. Karena Bapak sudah benar-benar punya dasar pemikirannya, sudah punya dasar pemikirannya. Kalau misalnya sekarang Bapak ibaratnya judi bola lah, bola gitu, judi saya pegang misalnya MU lawan Real Madrid gitu. Saya pegang MU aja, tapi ya udahlah untung-untungan aja. MU kalau menang ya syukur ya udah gitu. Nggak punya dasar pemikiran apa-apa gitu. Itu menurut saya itu udah kejudi ya menurut saya. Sebenarnya jadi menurut saya sih judi atau tidak itu dari mindset, Pak. Mindsetnya seperti apa? Ketika kita mindsetnya positif dan kita punya dasarnya yang jelas, kenapa kita melakukan hal tersebut, maka itu bukan dikatakan judi menurut saya. Mungkin itu menurut saya ya Pak Lutfi. Mungkin cukup jelas ya. Pak Siswanto, terima kasih banyak Pak. Besok lagi saya terlambat ikut webinar soal sukses untuk semua. Mungkin itu ya Pak ya untuk penjelasan kita untuk webinar kali ini. Terakhir, saya ingin ini juga ya teman-teman mengingatkan bahwa kita juga punya akun demo. Teman-teman, akun demo ini bisa dicoba di sini, akun demo. Klik di sini akun demo ya. Jadi bisa teman-teman latihan sistem trading yang cocok, yang bagus seperti apa, diuji coba dulu, bisa di backtest, bisa di forward test, coba dulu di demonya, jangan lupa menggunakan MM yang tepat. Di sini masukin email, masukin nama handphone, masukin marginnya kan itu, nanti coba di demonya. Lalu saya juga terakhir ingin mengingatkan bahwa webinar hari ini akan bisa dilihat lagi di YouTube. Jadi mungkin ada yang lupa, ada yang terlewat, bisa dilihat lagi di YouTube dengan ketik search Forex MF saja. Lalu kita juga mempunyai layanan chatting ya dengan tim analis. Di sini aja nih, ketik sini live chat. Jadi teman-teman yang membutuhkan outlook pergerakan harga ke depan kira-kira seperti apa bisa langsung chat di sini. Lalu terakhir nih ya, benar-benar terakhir. Mengingatkan produk MF terdiri dari 2 produk ya. Ada produk reguler dengan deposit minimum modal 50 juta dan partial account dengan minimal deposit 5 juta rupiah dengan minimal lot 0,1 lot. Mungkin itu untuk informasi terakhir untuk mengakhiri webinar kita pada hari ini. Mohon maaf nih, oke, ada yang ngomong, yang penting gratis terus webinar ya Pak. Sejauh ini sih kita akan memberikan yang terbaik ya untuk calon nasabah maupun nasabah kita. Belum ada pemikiran untuk berbayar, tapi nggak tahu ke depannya ya Pak ya. Mungkin webinar hari ini saya tutup dulu sekian. Pertama saya minta maaf kalau misalnya ada yang gak jelas, ada yang penjelasan saya terlalu bertele-tele atau yang membingungkan. Mohon maaf sekali lagi, karena manusia gue tidak luput dari kesalahannya. Dan misalnya ada yang nggak jelas, Bapak bisa bertanya lagi nanti di fast chat yang tersedia. Bisa ditanyakan. Oke, mungkin jangan lupa webinar berikutnya pada hari Selasa nih. Bakal ada webinar lagi hari Selasa. Kabar pasar sepekan ya. Jadi akan memberikan outlook seputar pergerakan pasar dalam 1 minggu ke depan. Mungkin begitu. Ditunggu juga di acara webinar berikutnya di kabar pasar sepekan dan tips trik cermat candlestick pattern pada tanggal 5 Maret ya. Ada 3 Maret dan 5 Maret nih. Oke teman-teman, karena waktu juga harus memisahkan. Terima kasih yang sudah datang ke webinar kita. Selamat sore. Salam profit.